Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hikmah Isra Mi'raj. Tahukah kalian tentang Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kebanyakan orang menyebutnya Palestina sekarang. Bagaimana dengan Mi'raj? Mi'raj merupakan tangga khusus yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk pergi dari bumi menuju langit. Bagaimana caranya? Sudah tentu bukan menggunakan pesawat atau tangga, melainkan dengan menunggangi burak. Apa itu burak? Burak adalah hewan yang berwarna putih dan tinggi, lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Dalam kitab-kitab hadis, burak diilustrasikan sebagai seekor kuda yang cantik dan berwarna putih. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan cerita tentang Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra yang artinya adalah Maha suci Dia yang telah membawa hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya kami berkahi untuk memperlihatkan kepadanya sebagai yang tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW menjumpai berbagai hal. Di antaranya adalah orang yang menanam benih tiba-tiba tumbuh menuai di hari yang sama. Tahukah kalian siapakah orang yang bisa melakukan hal tersebut? Mereka adalah mujahid fisabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah. Tidak hanya itu, sang Nabi juga mencium aroma harum yang ternyata bersumber dari Masyita. Siapa itu Masyita? Masyita adalah pelayan Fir'aun yang berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meninggal dunia. Fir'aun memberikan hukuman yang sangat berat karena tidak menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Masyitah mendapat hukuman yang sangat berat. Ia dimasukkan ke dalam tempayan yang berisi minyak panas. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan banyak nabi. Dalam urutan Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun dan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad SAW pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu. Jadi teman-teman, apa kesimpulan dari semua ini? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah memudahkan kita karena beliau telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi jumlah kewajiban sholat. Yang kedua, tingginya kedudukan sholat dalam Islam karena Allah langsung memerintahkan kewajiban ini. Yang ketiga, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat surga dan neraka. Buat teman-teman semua, kalau kita sholat 5 waktu, membantu orang tua, sesama guru, tetangga atau siapapun itu jua, niscaya dapat meraih surga. Namun, kalau kita tidak berdoa, berkata buruk, berbuat jelek, menyakiti teman, menyakiti orang tua, tidak mendengarkan guru, mengganggu tetangga, niscaya masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sahabatku, dalam perayaan Isra Mi'raj ini, kita sebagai hamba Nabi Muhammad SAW, kita harus menerima dan beriman tentang Isra Mi'raj. Dan jangan lupa kita harus beriman dan kita harus meneladani akhlak Nabi kita. Sekian pidato dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita ke jalan yang penuh cahaya. Teman-teman sekalian, perjalanan malam Isra Mi'raj terjadi saat Rasulullah SAW dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan para nabi yang telah mendahulunya. Inilah momen di mana Nabi kita Muhammad SAW dihormati sebagai pemimpin Rasul. Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril melewati langit-langit yang tinggi dan penuh dimensi yang tidak terjangkau oleh
pemahaman kita. Di setiap langit, beliau bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Pertemuan penuh makna, memberikan pengajaran dan hikmah bagi umat ini. Pertemuan dengan nabi-nabi tersebut adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebuah pengajaran bagi kita. Pertemuan dengan Nabi Adam mengingatkan kita akan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Pertemuan dengan Nabi Musa mengajarkan kita tentang keadilan dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Sementara pertemuan dengan Nabi Isa memberikan inspirasi tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, peristiwa ini menggambarkan persatuan antara semua rasul sebagai utusan Allah yang satu. Meskipun terdapat perbedaan waktu dan tempat, hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran ilahi yang disampaikan oleh para nabi memiliki kesatuan. Meskipun terdapat perbedaan hukum dan aturan yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Dari pertemuan ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk bersatu sebagai umat Islam dan menghormati ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi. Kita diberikan kesempatan untuk meneladani keutamaan dan karakter yang dimiliki oleh setiap nabi. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita ambil inspirasi tentang pertemuan Rasulullah dengan para nabi dalam Isra Mi'raj untuk terus berupaya menjaga persatuan umat Islam, mendalami ajaran agama, dan menjadi umat yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini dapat membantu memberikan informasi dan pencerahan untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri Feliandina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, beserta teman-teman dan hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Para hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan malam ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dan yang adil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap menjalankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi ala fariidatin kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu, karena dengan ilmu, kehidupan kita tidak akan seimbang. Ilmu iftek dan intak mempunyai hubungan yang erat, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Dalam Al-Quran, Al-Mujadah ayat 11, Allah berfirman, "Darajatul ilma utuwal ladhina minkum amanu wal ladhina Allahu yanfa'uh." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
botang ang tinggi botang aska baan siya din ko sa pang lalaro ngara ba kaya po kasi ngirim mo kaya kirim po lemon budaya ayo lah kaya Ano ka bang kanya? Rekam lagi. rekam kamera